sekarang berada di Desa Loru. Apa yang seperti kita janjikan sebelumnya, saya akan memperkenalkan, inilah sosok kakek Mulis. Nah, beliau inilah yang selalu kita bicarakan di konten sebelumnya. Beliau tugasnya di pintu berapa sih? Bambu kuning. Pintu 4 Bambu Kuning. Di Pelintira 4. Inilah sosok seorang kakek Mulis, Panglima 4, penjaga pintu 4 Bambu Kuning, Kota Kuning. Jadi kami perkenalkan sedikit. Kami juga baru tiba ini, sudah disuguhkan dengan kopi. Kami merasa terhormat sekali. Sudah datang tamu, tiba-tiba langsung dibuatkan kopi dengan kakek Mulis. Inilah seorang panglima yang kita sudah bicarakan sebelumnya. Jadi kayak pada waktu berapa tahun lalu waktu kita datang kemari ini, kan pada waktu masih rame-ramenya pilkada kan? Iya. Jadi saya dengan beberapa teman kemari itu berulang-ulang sampai 4 kali 5 kali saya diberi kakek itu cincin. Jadi kakek masih ingat? Cincin Kalimaya. Iya. Kalimaya. Dari Taman Safari. Safari yang tidak 4 di Tanah Bambu Kuning. Oh, dari situ. Iya. Jadi saya itu ada 4 orang saya berkawan itu, kakek beri saya cincin Kalimaya. Pertama cuma 3 orang, terus tiba-tiba ada teman Isdan datang sendiri menyusul minta. Isdan orang Tambu. Iya, Tambu. Iya. Jadi jam berapa kira-kira kakek punya tugas ini masuk? Jam 8 malam sampai kalau kita masuk malam di sini, di sana masuk jam 2 pagi, jam 2 siang. Karena ada di perbatasan saya. Oh, perbatasan kota Pelintira 4 dengan Istana 7. Iya. Terus setelah Istana 7 saya menuju ke Sindue, Indoratu. Indoratu. Iya, di perbatasan Putih Batu. Iya. Seperti saya beberapa tahun lalu datang, sudah berkenal sama kakek. Banyak kakek punya pengalaman yang kakek ceritakan pada kami tentang pengalaman kakek di dalam. Bahkan kakek pernah perkenalkan saya dengan seorang angkatan laut di dalamnya lalu. Angkatan Laut Negeri 9. Siapa Pak Ilham siapa? Irwana. Nah, betul itu. Nah, jadi persiapan kakek ke sana ini dia harus pakai apa, Kek? Persiapan sembulgan ya. Sembulgan ya. Itu saat ada sesepuh. Ada kepala sesepuh yang ada di Tanah Bambu Kuning. Ya. Jadi jam 8 itu kakek kalau masuk ke dalam itu sudah dengan baju itu gimana? Belum, masih itu saya belum untuk dinas, masa dinas di sini, pakaian dinas langsung di ruangan baru pakai pakaian dinas. Ya? Iya. Kalau di sininya kakek masuknya di mana? Lewat pintu yang pernah saya masuki. Iya. Itu di BP 7. Iya. Di Bundaran Speki. Jembatan Jalur 2? Jembatan Kuning Jalur 2. Karena itu ada pintu masuk, itu masuk pagar Irian di situ. Oh, begitu ya. Terus keluarnya di mana, Kek? Keluar di Sindue. Sindue dengan Bangaleso. Keluarnya. Iya. Ada satu rotan yang tunggu sangat di Loromanda akhirnya. Sudah berapa tahun ini kakek punya memegang tugas ini? Pengangkatan dari tahun 2007. Pengangkatan? Iya, sementara di prajurit dari tahun 96. Prajurit itu sempat saya diangkat sebagai pimpinan gubernur di Bambu Kuning. Yang menandatangani itu Jenderal Kamarudin. Sampai sekarang masih aktif itu. Pak Jenderal Pak Jenderal Kamarudin itu orang di dalam? Orang di dalam, pejuang Bambu Kuning. Pejuang Bambu Kuning itu. Sampai sekarang tidak ditahu di mana lagi akan itu. Masih ada dan saya. Masih ada. Sementara masih aktif semuanya. Tidak tahu sampai hari ini saya tidak tahu di mana keberadaan beliau ini. Iya. Yang menandatangani surat saya itu jadi pimpinan itu dia dari Angkatan Darat. Angkatan Darat di dalam ya? Iya. Angkatan Darat Negeri 9? Negeri 4, Bambu Kuning. Negeri 4, Bambu Kuning. Bambu Kuning. Pak Jenderal Kamarudin. Jadi, coy, saudara-saudara,
Jadi tampilannya kakek Mulis ini kalau di negeri nyata atau keadaan nyata begini, Iya. dia sangat sederhana sekali. Tapi begitu beliau tugas ke dalam, jangan kaget kalau beliau mempunyai pakaian yang luar biasa. Kalau di Palu ini seperti kalau outer Palu seperti siga begitu. Iya, ada siga. Siga ya, siga ya, Siga. seperti siga. Ada topi kah? Ada topi. Topi angkatan masih ada semua. Topi angkatan ya. Masih ada satu. Ah, ah. Dengan pemberangkatan tanda pemeriksaan dari SPY saya itu tahun berapa itu? Tahun 9 berapa SPY Berapa? 2008. Oh, sempat ya di Saya ditemukan dengan ada tanda penghargaan dari SBY waktu tahun berapa itu Palongki Bupati Parima. Iya. Oh, pada waktu itu. Pada waktu itu saya berangkat sama-sama duluan Palongki dan saya bilang waktu itu kan Palongki di mana datang ke sana mengantar. Oh iya. Itu saya berangkat itu sama-sama. Kita dikasih tanda penghargaan dari SBY. Iya, jadi saya salut sekali sama kakek ini dan saya merasa terhormat sudah diterima di tempatnya kakek Mulis ini. Oh, sungguh luar biasa. Saya bisa berkenalan dengan orang yang bisa artinya keluar masuk dari negeri dengan negeri dalam. Kalau di Kota Palu ini kita sudah tidak asing lagi yang namanya Wentirak ya. Tidak asing lagi, sama sekali tidak asing. Tidak asing lagi. Nah, inilah sosok. Kalau mau berkenalan sama beliau, inilah sosok orang yang keluar masuk di dalam negeri 9 atau kota Wentira, Bambu Kuning ya. Bambu Kuning. Iya. Nah, inilah sosoknya yang kita selalu cerita. Inilah sosok beliau. Nah, kalau beliau sudah berpakaian panglima, jangan kaget. Sungguh kita segan melihat kalau beliau sudah, karena ada beberapa foto beliau sudah berganti pakaian untuk masuk ke dalam. Jadi yang saya ceritakan ini sudah pernah saya bercerita sama beliau ini 5 tahun dan 6 tahun lalu. Dan ini kami ulas kembali dan kami datang ke kediaman beliau ini betul-betul melalui proses dan banyak rintangan tadi. Alhamdulillah karena memang kami dipertemukan sebelum kami masuk ke rumah beliau, kami sudah bertemu di jalan. Sudah di jalan terlebih dahulu, bahkan lagi beberapa meter masuk ke rumahnya. Inilah rekaman Bisa di yang memegang bendera putih kuning yang bertuliskan inilah rekaman dari dalam yang dipegang oleh kakek Mulis. Mahdi di Bank Dunia. Dia orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kayak suaranya Bung Karno bukan? Suaranya siapa Nanti ini? telepon. sampai maghrib dan menguasai alam gaib dari alam malaikat, alam sangyang dan alam jin. Jelas gambarnya. Sementara aset-aset barangku kutitipkan di alam gaib di para ratu sangyang dan para ratu jin. Maka aku sarankan kepada para pemegang amanah, jangan ceroboh tentang hartaku. Itu kepunyaan Allah dan Rasulnya.
Imam Mahdi. Kejadian ini kah? Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Qurtubi, nanti di akhir zaman akan muncul ahli baiti, yaitu seorang laki-laki yang membawa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu mewujudkan cita-citaku untuk menjadikan Indonesia sebagai negara terkaya di seluruh dunia yang disebut negara mercusuar. Tanda-tandanya, negara Irak terjadi peperangan hampir-hampir dinar pun tidak ada dan akan terpecah jadi 3 golongan, yakni Sunni, Kurdi, dan Syiah. Bakal terjadi bencana yang membawa korban banyak seperti tsunami. Bumi akan mengeluarkan lumpur hitam seperti lapindo. Gunung-gunung akan meletus dan banyak kebakaran. Akan muncul masjid berubah emas. Jadi sementara ini itulah tadi data atau pidato yang disimpan oleh kakek Mulis. Kita lanjut. Versionan terpeda Yang khusus. negara di seluruh dunia. Ciri terakhir, kalau mimbar masjid kubah emas yang ada di Depok, Jawa Barat, Indonesia sudah dibuka, berarti harta atas namaku mulai dikeluarkan dari alam gaib, dan muncullah saat itu seorang pemimpin penegak keadilan dunia seperti aku dahulu. Itulah tanda-tanda kemunculan Khalifatul Mahdi atau Imam Mahdi. Apakah kita tidak menyadari tanda-tanda yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan sudah terjadi semua? Berarti penggantiku sudah ada, tinggal menunggu waktu muncul ke permukaan negara, dan aku yakin bahwa penggantiku ada di daerah Jawa Barat, di daerah perbatasan Subang, Kerawang, Jawa Barat, Indonesia, tidak jauh dari tempat aku memerdekakan Indonesia. Maka aku sarankan kepada orang-orang pemegang amanah, bertobatlah agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan khalifah atau Imam Mahdi ke muka bumi apabila masih ada orang yang bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara menurut pandangan manusia masih banyak para ulama. Tapi kenapa Al-Quran berkata begitu? Itulah amanatku yang aku sampaikan kepada orang yang aku percaya. Malam Jumat Kliwon 12 November 2009, Syekh Haji Mester Soekarno. Jadi Subhanallah. saudara-saudara, itulah tadi data atau hasil pidato yang sempat disimpan oleh kakek Mulis sebagai penjaga pintu 4 bambu kuning atau pintu 4 negeri kuning. Kami tidak menyangka kalau ada tadi pidato yang diduga Soekarno, kami tidak menyangka kami akan disuguhkan tadi data. Kami kemari tadinya hanya sekedar untuk mewawancarai dan silaturahmi kepada kakek. Ternyata yang disuguhkan kemari suatu pidato yang Salah satu disangkakan adalah Soekarno. Salah satu bukti bahwa memang beliau ini menyimpan data-data yang tersimpan rapi di negeri 9 sana. Dan terus terang, tim kami datang kemari tidak menyangka kami akan disuguhkan tadi pidato tadi tersebut yang diduga Soekarno. Kami tidak menyangka. Dan ternyata beliau dengan ringan tangan, ringan hati untuk memberi kami untuk mendengarkan pidato tadi. Kami saja kaget mendengar pidato tadi dan kami tidak menyangka. Kami terheran-heran. Pidato kemerdekaan itu sebelum kejadian dunia.
Menurut kakek adalah pidato kenegaraan sebelum kejadian apa, Kek? Kejadian dunia di tanah air ini. Sebelum kejadian dunia di tanah air ini. Kami tidak menyangka, betul-betul di luar dugaan kami. Jadi apa yang kami liput ini betul-betul di luar dugaan kami. Maaf banyak, di luar dugaan kami. Oh, ini pidato kakek rekam pada waktu pidato di dalam ya? Rekaman waktu di dalam itu. Waktu di dalam Tahun 2009 itu. tahun 2009. Beliau sendiri yang pidato. Oh, berarti Iya. ini pidato tadi ini Seperti apa yang dia gambarkan tadi mengenai kejadian-kejadiannya bencana itu yang belum terjadi Yang belum terjadi. dia sudah pidato. Dia tahu kan semua itu. Sudah Allahu dia lakukan Akbar. itu. Subhanallah. Sebelum Termasuk kejadian tsunami itu tadi kan saya dengar Ini sebelum ada kejadian apa-apa di tanah air, beliau sudah sampai. Jadi sudah sampaikan. Iya, walau alam apakah itu memang kekuatan gaib dari orang tua itu sendiri. Iya. Dari Jadi tsunami dan likuifaksi kemarin terjadi di 2 tahun lalu itu sudah dipidatokan sebelum terjadi. Sebelum Tahun terjadi, 2009. 2009. Ini pidato 2009. Pidatonya tahun 2009. Pidato 2009 ini bukan di dunia nyata, Kek. Bukan di dalam. Oh, ini pidato 2009 Dalam ini negeri. di dalam negeri 9. Istana Bambu Kuning. Istana Bambu Kuning. Istana Berarti Bambu Kuning. saya jelaskan lagi bahwa pidato yang kakek berikan kepada kami tadi ini adalah pidato yang berada di dalam Istana Bambu Kuning Istana Bambu tahun Kuning tahun 2009. 2009. Iya, pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan beliau. Ya, sementara tsunami yang terjadi baru 2 tahun lalu, 2018. Sementara ini beliau sudah ungkapkan bahwa akan terjadi bencana tsunami ini sudah 2009 lalu. Inilah Subhanallah. titik-titik yang terakhir kerusuhan antar pejabat. Berarti Tahun 2009 belum dibangun itu Masjid Kubah Mas. Belum. Saya pernah ke sana, Kek. Di Depok. Yang di Depok, Jawa Iya, Barat. pernah saya ke sana. Allahu Akbar, subhanallah. Belum dibangun itu. Iya. Tahun 2009 saya ke sana tahun 2016 Ah, zaman waktu batu-batu akik itu. iya, iya. Nah, itu kan masih baru itu. Iya kan itu belum dia bangun itu dia kan sebelum pidatokan. Iya, dia sudah pidatokan Pidatokan ini pidato ini. pada waktu tahun 2009 kayaknya. Iya. Ini dia Masya Allah, membangun masjid yang berkubah emas. berkubah emas. Jadi tinggal menunggu waktu kejadian apa lagi yang Iya. mau ngatasnamakan ini di kejadian-kejadian di negara. Di negara ya. Inilah terakhir pejabat yang dia sampaikan ini pidato yang terakhir kerusuhan antar pejabat Kerusuhan. seluruh dunia. Oh ini. Sudah terakhir ini sudah. Iya sudah. melonjak ini. Mungkin ada hubungannya dengan anu ini kayak pandemi virus ini. Pandemi mungkin ada, bukan hanya mungkin, memang ada itu. Oh, Ada. memang ada. Jadi virus corona ini, Kek. Virus karena ini bukan hanya Indonesia, seluruh dunia ini. Iya. Jadi kayak begini, saya bertanya, ini virus corona apakah di dalam sana ada juga? Di sana tidak ada. Tidak ada. Untuk melanda tidak ada. Oh, Virus apapun mungkin nggak ada kan? berarti di negeri 9 Wentira sana di Bambu Kuning itu tidak ada virus Tidak corona, ada Kek? untuk virus penyakit apapun tidak ada. Tidak di Bahkan sana. hanya membantu orang-orang Yang susah, yang susah, sakit. penyakit. Allah. Saya sungguh merinding. Saya tidak menyangka, coy. Saya tidak betul-betul menduga kalau yang kami dapat di sini sungguh luar biasa. Pidato tadi yang diduga adalah Soekarno, saya tidak menyangka sama sekali. Kami memang datang kemarin untuk silaturahmi, hanya untuk menepati janji kami bahwa kami akan perkenalkan seorang sosok Panglima Pintu 4 Bambu Kuning. Hanya itu saja kami perkenalkan, tapi beliau menyuguhkan pidato tadi yang di luar dugaan kami, yang sempat kami dengarkan kepada pemirsa. Saya betul-betul merinding mendengarnya. Dan ternyata pidato ini beliau sudah menceritakan 2009, dan ceritanya pidatonya bukan di negeri nyata, bukan di dunia nyata. Pidato ini dipidatokan di dunia gaib, yaitu di negeri 9 atau Bambu Kuning. Pidato ini dibacakan di Wentira di dalam tahun 2009. Dan pidato ini kalau untuk diangkat dengan akal sehat, kita tidak bisa. Iya tidak bisa, tidak bisa. Tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu dengan akal sehat ini, karena kami di sini bukan mencari fakta, hanya memang betul-betul silaturahmi. Kalau ditinjau dari akal sehat, pidato yang 2009 ini tidak masuk di akal, karena sudah diprediksi akan ada bencana-bencana. Sementara pidato ini tahun 2009, sementara bencana likuifaksi baru 2 tahun lalu. Dan yang diduga Soekarno tadi itu masih ada di negeri 9. Jadi kami di sini bukan bingung, tapi namanya Allah kuasa, semua itu bisa terjadi. Jadi kayak bagaimana? Ada foto-foto papa di situ nah. Foto album papa itu enggak? Ya, Iya. Album papa masih di Anis waktu foto angkatan itu.
Pengangkatan tahun 2007. Ya, Berterima kasih betul kita dulu sama kakek ini. Tidak semua orang punya kesempatan begini kayak. Iya, tidak sampai kembali juga. Tidak semua orang bisa mencicipi kopinya kakek ini. tidak sembarang. Tidak sembarang. Jadi kita minum kopi dulu. Suatu kehormatan. Kehormatan ini sulit ini orang mendapatkan suguhan dari kakek ini. Ini Allah bukan Allah. kopi sembarang kopi. Ini bukan kopi sembarang kopi, ini kopi berkah ini. Kopi berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oh, saya sampai sekarang pidato tadi saya belum begitu. Subhanallah, Allah kuasa memang. Maaf ini kayak sudah menyita waktunya nih. Suatu saat nanti kalau ada Iya, nampak kejadian-kejadian iya. pasti semua akan kita. Ini semua sudah ada kejadian. Harus yang pejabat terakhir nanti memanas ini. Bukan hanya kita, seluruh dunia ini Seluruh dunia. sudah mulai memanas. Karena memang kita sudah punya masyarakat. Karena saya harta-harta beliau kami tidak sempat tidak. Jadi kayak saya potong cerita, saya sangat tertarik ini kayak. Terus terang sangat tertarik sekali ini dengan dedikasi kakek ini sebagai seorang muslim yang berjuang bukan cuma di dunia nyata ini kayak. Tapi kakek juga dengan sukarela bisa menembus ke alam yang tetap yang kasat mata tapi tetap berbau muslim, tetap ditegakkan. Mungkin kalau kakek beri kesempatan, kita punya waktu nanti bisa diatur, kita bisa berkunjung lagi kalau masih diterima. Tidak apa-apa, paling bagus. Nah, mungkin kita akan lebih karena kita iya, karena tadinya kita ini tujuan utama itu masih silaturahmi begitu saja, belum tahu ke dalamnya kayak. Iya. Jadi persiapan kami juga cuma ya nggak bawa apa-apa. Cuma kebetulan saja kan. Jadi kami ini silaturahmi dan kebetulan lewat silaturahmi. Seperti janji dengan teman-teman di medsos, kami akan perkenalkan seadanya saja, tapi ternyata yang kami dapat luar biasa. Sungguh luar biasa yang kami dapat. Bahkan kami ini akan disuguhkan foto-foto seorang panglima. Beliau akan melihatkan kita foto-foto beliau di dalam, dokumentasi yang di dalam. Jadi ini bukan editan, bukan hoax, bukan cerita bohong. Ini asli. Ingat saudara, ini asli. Jadi prasangka umum ini mungkin Negeri 9 Wentira itu Hanya cerita belakang. hanya cerita yang ketinggalan teknologi. Padahal Nyata itu. di balik itu mereka lebih maju kayak. Maju daripada kita ini. Lebih jauh lebih maju, bukti-bukti nyata lebih maju. Foto-foto ini. Iya, kayak. Iya. 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 Iya, kayak. Iya. Nah, ini dokumentasi kakek yang ada di dalam Negeri 9 Wentira. Ini yang satu. Nah, nanti bisa kakek kasih keterangan ini foto apa Ini kayak? di pusat pertokoan Kota Wentira. Pusat pertokoan. Pusat pertokoan Kota Wentira. Nah, Ini yang ada di luar nyata di jalan pintu masuk di Bambu Kuning. ini dibilang menurut kakek jalan pintu masuk Bambu Kuning. Iya. Ini pintu Istana Wentira. Ini pintu Istana Wentira. Istana. Nah, ini semua dokumen loh. Ini bukan editan, asli. Ini pelukis Sulawesi yang pernah saya angkat menghadap ke Presiden Jokowi. Ini pelukis Sulawesi Tengah yang pernah diangkat oleh Panglima, Yang kakek diangkat. menulis oleh Jokowi. Jokowi. Iya, Menghadap. menghadap Jokowi. Jadi di Istana Negara. Panglima yang angkat. Iya. Iya. Ini pintu Istana 4 Bambu Kuning. Ini pintu Istana 4 Bambu Oh, di Kuning. tempat mana kakek bertugas ya? Iya, Ya, oh di sini tempatnya kakek bertugas. Itu Di sini tempat pintu 4. Iya, itu Iya. pintu. Inilah foto-foto saya waktu di pengangkatan menuju ke Papua. Nah, inilah foto kakek waktu pengangkatan di Papua. Ini Kejadian di Papua. waktu kejadian di Papua. Tahun berapa tuh kayak? Tahun berapa nih, Kek? 2007. 2007. Belum. Nah, Ini pintu gerbang.
ini pintu gerbangnya, Pintu utama kayak. pintu utama, Tentang Wentira, pintu gerbang. Lihat saudara, ini pusat kota Wentira. Inilah. ini adalah pusat kota Wentira. Lihat pusat kota Wentira yang asli. Ini yang asli. Jadi ini dokumen yang kami tidak sengaja, sungguh betul-betul Panglima ini memberikan kami satu dokumen yang sulit untuk orang tembus, tapi kami betul-betul mendapat keberuntungan. Foto-foto ini pertunjukan dan bisa kami liput. Inilah apa ini, Kota Wentira. kota utama kota Wentira. utama, Kota pusat Ini terbesar kota di pusat Irama, kota Wentira. Ini kota pusat utamanya. Ini istana bambu kuning. Ini jalan kebun kopi. Ini istana bambu kuning. Di mana kebun kopi? Itu tikungan. Ini ada kebun kopi di sini, ada tikungan, itu ada jalan. Iya, Ini ada jalan kebun kopi. Iya, tikungan Ini kebun adalah kopi. tikungan kebun kopi. Iya. Sebelum Ini masuk tikungan bambu kebun kopi. kuning. Ini sebelum masuk ke kopi ini jalannya. Itu istana Ah, ini istananya. Ini Istana. istananya. bambu kuning. Bambu kuning. Ini asrama angkatan laut. Dan ini asrama angkatan laut Wentira. Wentira. Iya. Begitu besarnya. Dan ini semua asli. Ini semua asli. Tidak, ini bukan main-main, asli. Ini waktu pengangkatan, waktu saya diberangkatkan. Ini 117 negara. Jangan. Ini jangan. Oh jangan. Maaf ya, maaf. Negara. Ini negara. Yang ini sama sementara untuk di rumah satu tiang 12 kamar. Rumah satu tiang 12 kamar. Bukan, ya, subhanallah. Tunggu satu. Iya. Sini. Ini rumah satu tiang 12 kamar. Ini nanti sampainya. Tapi ini sudah penting sampai sekarang belum penting. Sudah penting negara. Inilah yang mengangkat saya sebagai pimpinan angkatan yang 2007 yang mendatangkan sudah orang tua ini. Pengawalan saya di sana. Yang dari Korea ini. Inilah yang dari Korea. Dari Korea pernah kesini ya? Pernah. Inilah yang manusia yang kedua. Yang terakhir dia itu membawa satu istana negara. Oh, dia yang bawa atau ke istana negara. Sesama si dinas menuju ke Papua dengan helikopter. Dengan helikopter ini. Inilah orang. Ini sosok presiden kita di dalam. Iya. Ini sosok presiden. Iya, presiden di dalam. Presiden RU. Iya. Yang di KTP itu Iya. ya. Iya. Ini saya waktu dinas sudah mulai berangkat Ke Papua itu. ke Papua. Bukan ke Papua, saya berangkat dinas. Oh, berangkat di dalam ini. Ke dalam. Iya. Berangkat ke dalam. Di waktu memimpin ini. Oh iya. Itu ya. Itu saya. Oh iya. Terima kasih banyak Iya, ya. Ini iya, Pak. sudah disuguhi. Memang sangat istimewa sekali. Sangat istimewa nih. Akan ada satu yang solusi itu sering datang ke sini. Di mana saya tidak langsung hadap, tapi kalau diterima itu bagus dengan Pak presiden. Sangat keren dan bagus. Jadi teman-teman, saya sampai sekarang masih betul-betul terheran-heran dengan melihat beberapa dokumen yang Panglima berikan kepada kita. Ingat, ini dokumen tidak diberikan kepada sembarang orang. Hanya orang-orang beruntung yang datang berkunjung dan silaturahmi dengan hati bersih yang beliau akan nampakkan ini. Ini adalah foto-foto dokumen Negeri 9 ada bambu kuning. Jadi bukan orang-orang sembarang yang diperlihatkan. Kami memang betul-betul punya niat baik datang untuk bertemu silaturahmi kepada beliau. Dan data-data atau foto-foto Negeri 9 yang tadi kita tampilkan adalah betul-betul foto-foto di dalam dan bukan hasil rekayasa. Luar biasa. Nggak bisa dipoto kayak foto-foto yang besar tadi bisa dipoto nggak? Oh nggak boleh. Suatu saat nanti. Oh satu saat iya kayak. Kemarin. Iya. Jadi Iya. kayak begini Masih kayak. banyak lagi. Iya Nanti kesempatan kan kita mau pengen silaturahmi lagi nanti. Jadi kita ini tidak sampai di sini, kita punya hubungan silaturahmi kayak. Iya. Siapa tahu insya Allah besok lusa saya akan tetap. Cuman tadi memang kita kesasar jalannya itu karena dulu waktu 5 tahun lalu kita lewatnya lewat bawah, sekarang kita lewat atas. Oh iya. Ayo kelewat.
Dan saudara-saudara, ini sudah mulai masuk maghrib, adakan Iya. sudah maghrib. Jadi Mungkin kakek mungkin juga masih kakek ada- ada persiapan untuk masuk ke dalam. Beliau sudah gelisah juga. Akhiri dulu. Kita akhiri dulu sampai di sini. Ini ingat, ini adalah nyata, bukan rekayasa. Dan ini adalah suatu pertemuan yang betul-betul Allah semata yang pertemukan. Bukan suatu pertemuan yang kita rencanakan. Sangat Karena istimewa, ini pertemuan yang istimewa yang kami tidak duga. Yang tadinya kami hanya bersilaturahmi biasa, ternyata kami disuguhkan dengan suatu bukti-bukti yang wow, luar biasa yang kami tidak duga. Maaf, saudara, sampai sekarang saya masih tercengang dan bingung dengan melihat data-data yang ada tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kek. Iya, iya. Terima kasih banyak, ya. Terima kasih, ya. Iya.